Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sapaan teduh kita hari ini sebelum kita kembali ke aktivitas kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi ini kami akan kembali memulai berbagai aktivitas kami, dan sebelumnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam sapaan teduh kami hari ini. Bapa, Engkau yang tolong kami untuk bisa memahaminya, terlebih-lebih juga melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Ayah seseorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Demikian teks sapaan teduh kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jikalau nats ini kita baca melalui versi mudah dibaca dalam Alkitab online, dikatakan bahwa ayah yang baik sangat berbahagia, anak yang bijak membawa sukacita baginya. Nah, tentu teks ini lebih mampu membuat kita memahami bahwa ternyata anak yang baik dan anak yang bijak akan memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi ayahnya. Sekalipun mungkin hanya disebutkan ayah, tetapi kata ini juga menyeratkan tentang bagaimana anak yang baik dan anak yang bijak itu memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Dan saya rasa kita semua yang hadir dalam sapaan teduh kita hari ini pasti bersepakat dan pasti berkeinginan untuk memiliki anak yang baik dan bijak. Karena sangat jelas sekali ternyata karakter baik dan bijak itu sangat mampu menolong anak-anak kita untuk melewati kesulitan-kesulitan hidup. Karena mereka mampu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang melahirkan keputusan yang baik dan positif di tengah-tengah situasi hidup, di tengah-tengah kondisi hidup yang tidak baik. Oleh sebab itu, kata baik dan bijaksana bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, tetapi ini berkaitan dengan karakter yang juga bukan hasil dari hal yang diwariskan atau keturunan gen, tetapi adalah sesuatu yang tercipta dari buah sebuah pengajaran dan pengalaman di dalam hidup. Baik dan bijak adalah karakter yang sangat penting dimiliki oleh anak-anak kita di tengah
beratnya gelombang kehidupan yang bisa saja menghampiri kehidupan mereka, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Sebagaimana kehidupan kita sebagai orang tua juga tidak terlepas dari berbagai kesulitan, masalah, dan gelombang hidup yang tidak baik yang bisa saja menghampiri kita setiap waktu dan membutuhkan sikap yang jelas, sikap yang baik untuk bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan. Demikian juga anak-anak kita juga pasti mengalami hal yang sama. Hidup di dalam dunia ini tentu tidak selalu menawarkan kehidupan yang lurus saja. Tapi ternyata kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini juga harus melewati berbagai banyak pengujian. Oleh sebab itu baik dan bijaksana menjadi sebuah respon yang dilahirkan dalam situasi kehidupan, termasuk kemampuan dalam mengelola emosi. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa memiliki anak-anak yang baik dan anak-anak yang bijaksana? Di Alkitab di Ulangan 6 ayat 6-9 dikatakan, mengajarlah dan ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu secara berulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Setiap kita yang telah menjadi orang tua dan mendapat kesempatan untuk bisa menjadi orang tua, kita menerima perintah dari Tuhan untuk mengajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya dengan segenap hati dan dengan segenap pikiran. Oleh sebab itu, dengan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita di setiap kesempatan yang ada, secara perlahan-lahan tapi pasti akan membuat anak-anak kita lebih mudah untuk menaati dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang menjadi sebuah pengajaran yang kita sampaikan secara terus-menerus sampai anak-anak kita akan beranjak dewasa. Sebab firman Tuhan telah tertanam di dalam dirinya dan pikirannya secara kuat. Oleh sebab itu, yakinlah bahwa dalam setiap proses yang kita lalui sebagai orang tua, dalam keinginan kita mendapatkan anak-anak yang baik, anak-anak yang bijaksana, karakter yang bisa dimiliki oleh anak-anak kita, mari kita jalani proses itu saat ini. Tapi yakinlah, suatu hari nanti apa yang kita tabur akan berbuah. Dan kita akan menikmati bagaimana kebaikan Tuhan terlihat dari karakter anak-anak kita yang baik dan bijak. Demikian sapaan teduh kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk bisa melakukannya. Dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang hari ini kembali mengingatkan kami tentang harapan kami sebagai orang tua, memiliki anak yang baik dan anak yang bijaksana, yang akan mewarnai sikap hidup mereka, terlebih-lebih di tengah-tengah kesulitan yang akan menghampiri mereka. Dan semua itu Bapa, menjadi sebuah kebahagiaan dan sukacita bagi kami orang tua. Tentunya hal itu tidak didapat secara instan, dan juga bukanlah hal yang bisa kami wariskan menjadi keturunan dari gen kami kepada anak-anak kami. Tapi itu berkaitan dengan proses bagaimana kami sebagai orang tua juga menjalankan tanggung jawab kami dengan baik. Menabur, menanam, mengikuti proses pertumbuhan yang ada, sehingga suatu hari nanti apa yang kami tabur, apa yang kami pelihara dan kami ingatkan di sepanjang kehidupannya akan berbuah suatu hari nanti Tuhan. Dalam sikap hidup di mana kami akan mampu melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang menyertai pertumbuhan anak-anak kami dengan karakter kebaikan dan kebijaksanaan yang mereka miliki. Bapa yang tuntun langkah hidup anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini. Baik anak-anak kami yang masih kecil yang sudah berada dalam tingkat pendidikan, sekolah, dan juga yang sudah ada di perkuliahan. Dan mungkin anak-anak kami juga banyak yang sudah bekerja.
yang tinggal jauh daripada orang tua. Engkau yang berkati mereka semua, ya Bapa. Biarlah anak-anak kami kelak menjadi kepala bukan ekor, menjadi pemimpin yang akan bisa menjadi berkat. Dan tentu semua itu meliputi sebuah proses perjuangan yang tak mudah. Tapi kami tahu Tuhan juga bekerja memberkati setiap usaha dan upaya yang dilakukan oleh anak-anak kami. Dan terlebih-lebih kami lakukan sebagai orang tua buat anak-anak kami. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Engkau yang berkati kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Dan dalam setiap pelayanan yang kami lakukan pun kiranya itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan GBKP. Tuhan yang berkati, memberikan kesehatan, rezeki. Tuhan mampukan kami juga untuk tetap bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, sehingga kemuliaan Tuhan akan semakin terpancar di mana kami berada. Terlebih kami berdoa bahwa seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Pontianak, Pospe Sintang Sekadau dan Singkawang, Tuhan Kau yang berkati seluruh anak-anak Tuhan. Terlebih-lebih Runggun Pontianak yang menjadi induk dari Pospe Sintang Sekadau dan juga Singkawang. Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu Bapa yang saat ini pun dalam wilayah pelayanan GBKP Pontianak. Tetap sehati sepikir, pendeta, pertua, dan diaken bersama dengan seluruh kepengurusan. Engkau yang berkati daerah-daerah PI yang mereka didik ya Tuhan. Sehingga semakin banyak tersebar perkumpulan orang-orang yang mengenal Tuhan melalui gereja Tuhan GBKP. Dan kiranya Tuhan apa yang ditaburkan saat ini akan menjadi cikal bakal jemaat-jemaat Tuhan yang hebat. Berkati kesehatan mereka, berkati seluruh pekerjaan dan usaha seluruh anak-anak Tuhan. Dan kiranya Bapa di tempat yang jauh sekalipun harus menempuh jarak yang jauh untuk bisa berjumpa dengan seluruh anak-anak Tuhan di Pos PI, tapi biarlah kekuatan yang baru tetap menjadi bahagian dalam kehidupan kami, sehingga semua bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami akan serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan, terlebih seluruh aktivitas kami hari ini. Dan di atas semua itu kiranya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami masing-masing. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.